Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Semoga anak-anak semua tetap sehat dan semangat dengan belajar secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar anak-anakku semua. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kita pelajari mendapatkan berkah manfaat di dunia hingga di akhirat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Pastinya anak-anakku sudah sering melihat wajah saya, namun belum tahu nama saya. Baik, nama saya Yuda Rahman Wijaya. Lebih sering dipanggil Pak Rahman. Hobi saya menggambar, bersepeda, dan game development. Hobi yang banyak anak-anak sukai. Bukan begitu? Dalam mengikuti pembelajaran online, anak-anak nanti diminta untuk mengikuti langkah demi langkah sesuai yang direncanakan agar pemahaman anak-anak runtut dan terstruktur. Ya. Begitu juga Bapak juga lebih mudah dalam mendata siapa-siapa yang sudah mengikuti pembelajaran dan siapa-siapa yang belum mengikuti pembelajaran. Berikut langkah pembelajaran online seni budaya. Langkah pertama, anak-anak membaca materi PDF atau PowerPoint terlebih dahulu. Ya. Langkah kedua, anak-anak mencatat hal-hal yang telah dipahami dan mencatat hal-hal yang belum dipahami. Jadi ada dua catatan, yang sudah dipahami dan yang belum dipahami. Nah, harus diingat, di saat mencatat atau mengerjakan lembar kerja, anak-anak diminta atau minta tolong kepada orang tuanya atau kepada temannya yang ada di sekitar rumah. Saat kalian mengerjakan itu minta tolong untuk difoto, ya, sebagai bukti bahwa kalian sedang mengerjakan, gitu ya. Minta tolong untuk difoto. Jadi saat kalian mengerjakan itu minta tolong difoto. Langkah ketiga, anak-anak memfoto hasil catatan atau lembar kerja yang telah dibuat. Jadi hasil lembar kerjanya difoto. Ingat, pada saat mencatat, memfoto lembar kerja atau memfoto catatan atau rangkuman atau apapun itu, atau hasil karya anak-anak, itu lakukan pemotretan di tempat yang terang, ya, yang cukup cahaya. Kenapa? Karena selain hasilnya terang, itu mudah dibaca dan pastinya bisa dikoreksi. Kalau gelap fotonya pasti sulit untuk dikoreksi. Langkah keempat, anak-anak mengisi absensi kehadiran melalui link Google Form yang nanti tertera di materi PDF atau di PowerPoint, ya. Dan di dalam Google Form nanti anak-anak diminta untuk mengupload atau mengunggah dua foto yang dilakukan tadi. Foto pertama, foto kegiatan saat anak-anak mencatat atau merangkum atau mengerjakan lembar kerja. Foto yang kedua adalah foto hasil karyanya, gitu ya. Jadi ada dua. Di Google Form nanti ada tombolnya, ya. Langkah kelima yaitu anak-anak mempersiapkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Oh iya, harus diingat, selama pembelajaran anak-anak diperkenankan untuk bertanya, ya, bertanya selayaknya kalian di dalam kelas seperti biasanya. Bertanya, kalau memang tidak paham ya tanya. Caranya bagaimana? Yaitu melalui media kolom komentar pada saat kalian mengamati video pembelajaran di YouTube ini, ya. Ini kan kalian boleh komentar di sini nanti. Dan bagi siswa yang lain mengerti pertanyaan temannya, itu boleh diperkenankan untuk menjawab komentar atau menjawab pertanyaan dari teman-temannya yang lain. Ingat, setiap aktivitas anak-anak baik secara online maupun offline akan menjadi bahan pertimbangan Bapak dalam mengevaluasi anak-anak semua.
sejauh mana ketercapaian pemahaman belajar anak-anak semuanya. Bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online atau mengikuti pembelajaran sesuai jadwal pelajaran, ataupun kesulitan dalam mengikuti pembelajaran secara online, saya minta partisipasinya untuk menyempatkan diri mengisi instrumen sekaligus absensi pada Google Form tentang kendala apa yang dihadapi siswa, sehingga pada saat itu kalian tidak dapat mengikuti pembelajaran online. Dari data itu, Bapak akan membantu mencarikan solusi metode pembelajaran yang sesuai selama masa pandemi ini, sehingga anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun offline. Jadi jangan khawatir, bagi yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online, tetap kalian bisa mengikuti pembelajaran seni budaya. Hanya saja kalian perlu atau diminta partisipasinya untuk mengisikan Google Form sekali saja, ya, sebagai pendataan absensi, juga mendata kendala apa saja yang kalian hadapi. Mungkin bisa sinyal, atau mungkin nggak punya handphone, atau apapun itu, sehingga kami akan mencarikan solusi, ya. Jadi walaupun yang nggak bisa online tetap bisa belajar, tetap belajar, ya, tetap saya dampingi. Hanya saja metodenya nanti kita pikirkan bagaimana metode yang tepat, ya. Maka dari itu, untuk memudahkan saya mendata siapa-siapa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online, anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online tetap diminta partisipasinya untuk mengisi Google Form. Cukup sekali saja. Kalau toh pun terpaksa tidak bisa mengisi karena nggak punya handphone atau nggak punya fasilitas yang lainnya, bisa minta tolong kepada temannya untuk mengisikan. Misalkan Budi tidak punya fasilitas, tidak punya prasarana, minta tolong ke Anton untuk mengisikan data Google Form-nya, ya, sehingga nanti Budi akan terdata di data saya. Ingat, sebelum mengisi datanya, mintakan data lengkap termasuk alamat lengkapnya, dusun, RT RW dan sebagainya, sehingga saya tahu titik lokasi di mana yang tidak bisa dijangkau oleh sinyal, atau mungkin tidak ada sarana prasarana sesuai yang data yang ada, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker jika bepergian, dan tetaplah di rumah. Mari kita belajar bersama dari rumah. Stay at home. Kembali ke materi pokok pembelajaran kita. Jangan lupa nyalakan lonceng subscribe-nya, klik like and comment. Apabila dirasa perlu, silahkan share. Semoga bermanfaat. Pada video ini, saya akan membahas tentang apa itu menggambar model dan apa perbedaan dengan menggambar lainnya yang bukan gambar model. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan apa itu gambar model, pada kelas 7 yang lalu kalian sudah mempelajari tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Masih ingat itu? Baik. Nah, pada pembelajaran kali ini sebenarnya melanjutkan pembelajaran sebelumnya pada kelas 7 yang lalu. Silahkan sediakan kertas kosong atau kertas gambar dan alat tulis. Sudah? Silahkan buat gambar secara singkat benda atau objek yang ada di sekitar kalian. Misalkan rak buku, almari, TV, atau gelas, atau benda-benda yang lainnya lah. Saya beri waktu 2 menit. Sudah? Oke, baik. Sekarang amati hasil gambar kamu. Apakah sudah sesuai dengan harapan? Jika sudah, beri tanda bintang dengan alat tulis kamu. Ya, tanda bintang. Oke. Jika belum, beri tanda cinta, Lovi, dengan alat tulis kamu juga. Oke. Sekarang bandingkan antara objek yang kamu gambar dengan hasil
gambar yang telah kamu buat. Jadi kamu bandingkan antara objek nyata yang kamu gambar tadi dengan hasil gambar kamu. Sudah sesuaikah dengan bentuk aslinya atau bentuk nyata? Belum. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana menggambar agar bisa sesuai bentuk aslinya. Ada beberapa langkah atau prosedur tahapan yang perlu diperhatikan. Dan ini sangat menentukan hasil gambar. Yang pertama, tentukan objek yang akan digambar. Ditentukan dulu. Sudah, ya. Kedua, atur objek tersebut agar nampak lebih realistis atau lebih nyata. Ya. Coba bayangkan kalau kursi, ya, kursi itu kamu lihat dari tampak depan, tepat dari tampak depan. Kan bentuknya hanya kotak begitu saja. Atau mungkin kursi dilihat dari tampak samping saja. Bahkan bentuknya hanya kayak huruf H begitu ya, huruf H. Nah, menentukan objek yang akan digambar ini di mana gambar akan nampak lebih realistis. Misalkan gambar objeknya agak dimiringkan, kursinya dimiringkan, misalkan agak miring sedikit, serong sedikit, sehingga akan nampak lebih realistis sudut 3 dimensinya. Sudah setelah diatur objeknya, ketiga, kenali bentuk dasar objek dengan membuat perbandingan antara objek satu dengan objek yang lain. Ya, kenali. Misalkan kalau kursi itu bentuk dasarnya apa? Kalau bentuk dasarnya kotak ya kotak, atau bentuk dasarnya segi empat, atau mungkin persegi panjang, atau mungkin lingkaran dan sebagainya. Jadi mengenali bentuk dasarnya, bentuk global. Langkah berikutnya yaitu membuat sketsa atau rancangan gambar tipis-tipis itu ya, sketsa itu, dengan mempertimbangkan proporsi. Proporsi, tahu kan proporsi? Masih ingat? Nah, nanti dipelajari lagi ya. Dengan mempertimbangkan proporsi agar nampak lebih realistis atau lebih nyata. Misalkan antara kaki kursi dengan sandaran kursinya. Mana lebih panjang mana, atau mungkin lebih lebar mana, atau mungkin lebih besar mana. Jangan sampai berat sebelah, atau mungkin eh, panjang sebelah, atau ya bisa saja ukurannya nggak sesuai. Kakinya kecil, atau kakinya panjang. Terus sandarannya kecil, geblak lahan orangnya nanti ya. Jadi perbandingan proporsi itu sangat penting. Langkah berikutnya yaitu menentukan efek gelap terang atau istilah kerennya yaitu shading ya. Shading, kalau cewek-cewek tahu tuh shading. Menggunakan rumus arah datangnya cahaya sejajar berlawanan dengan jatuhnya bayangan. Nah, kalau nggak percaya, caranya gampang. Coba kamu ambil satu benda, terus kamu center cahayanya dari situ, misalkan center itu ibaratnya matahari. Sekarang di mana bayangannya? Pasti sejajar dengan arah senternya, pasti sejajar. Hanya saja berlawanan. Cahayanya dari sini, bayangannya di balik objeknya. Nah, itu sejajar berlawanan. Itu rumus rumus gelap terang. Nah, efek gelap terang ini sangat mempengaruhi tingkat kesesuaian dengan objek aslinya atau objek nyata. Yang perlu diingat menjadi catatan, gelap terang itu diawali dari tipis, tipis, tipis ke arah yang lebih gelap, terus memudar lagi. Jadi tergantung uh, intensitas cahaya atau kuat dan tidaknya cahaya itu datang. Kalau cahayanya remang-remang, kan ya nggak mungkin bayangannya bisa nampak jelas. Tapi kalau cahayanya terang, cukup terang, maka bayangannya akan nampak lebih jelas. Jadi eh, pertimbangkan itu apa antara cahaya yang
terang sama cahaya yang remang-remang. Dan perlu diingat lagi, menentukan alat dan media menggambar atau penentuan alat dan media menggambar itu secara otomatis menentukan pula teknik menggambarnya. Misalnya, menggambar dengan pensil, tekniknya pasti berbeda dengan menggambar dengan cat minyak. Kalau pensil, ketika pensil digoreskan maka tidak perlu menunggu proses pengeringan. Berbeda dengan menggambar menggunakan cat minyak. Perlu waktu untuk menunggu cat benar-benar kering sehingga tidak blobor atau jelebret gitu ya istilahnya. Kalau pensil kan sekali digores langsung kering, bisa ditumpuk lagi gitu. Beda dengan cat minyak, kamu gores. Mau menggores warna berikutnya kamu harus nunggu cat yang pertama kering. Kalau belum kering terus kamu goreskan berikutnya, maka akan terjadi percampuran warna. Ya kalau memang diniatkan untuk membuat gradasi atau pencampuran warna ya tidak apa-apa, memang harus dalam kondisi basah. Tapi kalau kita nggak perlu terjadi pencampuran warna atau tidak ingin ada gradasi ya, ya kita harus nunggu kering. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati video tayangan berikut ini.